pasti akan lebih berat. Atau puasanya puasa ngebleng pasti akan lebih berat. Saya pernah ngebleng 41 hari, seminggu itu berat, seminggu luar biasa ngantuknya. Tapi kalau ngebleng ini harus butuh teman. Kalau sendiri nggak sanggup lah. Saya bisa ngebleng sendiri 2 hari itu nggak sanggup udah. Karena nggak mungkin kita malam-malam kalau nggak ada teman yang ngobrol biasanya, karena begitu orang 1 detik pun itu batal dan harus dimulai dari nol. Jadi puasa ngebleng itu ya seharian puasa, sahur, kemudian buka, itu puasa lagi malam. Puasa lagi malam setelah sahur, setelah buka, sampai sahur lagi. Tapi tidak boleh tidur. Itu biasanya seminggu pertama beratnya minta ampun, tapi kalau udah seminggu udah lewat, biasa saja. Atau kalau mau ada rawat, ada dawud, ada pati geni, ada ngalong gitu. Tapi kita sudah nggak jarang lah orang yang pati geni, orang yang ngalong udah jarang. Ngalong itu kakinya diikat di pohon. Kakinya diikat di pohon. Ya jadi selama 7 hari puasa ya kakinya diikat di atas pohon itu. Itu kan berat juga. Ya. Yang paling mungkin hari ini menurut saya yang nafsunya sekaligus kita. Kalau misalkan begini saya ambil contoh, kita puasa Ramadan. Kemudian hari habis puasa, kemudian kita berbuka mencari makanan yang enak-enak, yang apa luar biasa gitu ya. Itu kok kesannya apa sih, begitu siang nafsu, pada saat lihat makanan itu kok kesannya kemudian nafsunya diubah lagi. Nah, makanya yang tidak berat itu ya puasa dilarung. Puasa dilarung itu adalah yang kita berpuasa menghindari yang bernyawa. Nah, kemarin Fikri sudah ngomong saya akan dimulai tanggal 9 Muharram. Puasa dilarung, makanya saya kaget lah. Makan soto gitu kan? Udah terlanjur gitu kan? Terlanjur enak. Jadi puasa dilarung itu adalah puasa yang menghindari semua makanan yang bernyawa, baik ikan, baik daging, baik ayam, baik telur, baik sapi, maupun makanan turunan. Makanan turunan itu seperti sarden, seperti sambal terasi dari udang. Nah itu harus dihindari. Monggo kalau memang menurut saya sih saatnya kita meningkatkan itu. Kalau tidak bisa berat, puasa dilarung yang sudah menjalani kemarin Fikri nggak tahu berapa hari Fikri. Udah 2 hari, udah apa? Daripada diulangi dari kan 10 hari, daripada diulangi dilarung lagi, udah lah terusin puasa 10 hari udah saja. Atau kalau Pak Wisko juga masih dilarung ya, Pak Wisko, Kang Edi juga masih, monggo. Kalau memang berat, ya minimal puasa weton 11 kali lah. Kalau bisa 11 kali pada saat wetonnya, makanya misalkan lahirnya Jumat Kliwon, berarti puasa setiap hari Jumat Kliwon. Kalau bisa, ya sebetulnya puasa harinya, misalkan hari lahirnya hari Selasa, ya berarti puasa hari lahirnya setiap seminggu sekali hari Selasa. Ditambah hari Senin misalkan, niatnya menguasai hari kelahiran Nabi, kemudian karena lahir hari Selasa berarti tambah 2, berarti menguasai hari kelahiran kita. Atau tambah 1 hari lagi hari Kamis ya monggo. Baik. Jadi kalau puasa dilarung berarti itu adalah menghindari semua makanan yang bernyawa, daging, ayam, ikan, dan turunannya itu seperti susu, seperti telur, bakso, sambal terasi, ya gitu. Karena Fikri ini udah terlanjur ya udahlah, 10 hari ya puasa ya udah. Pak Wisko dibilangin berhenti, ini dibilangin udah terlanjur ya udah terlanjur aja. Oh enggak, niatnya puasa aja. Jadi monggo, karena saya sih kalau apa kemudian kita perlu menambah seperti individual ini, karena saya melihat kita ini secara syariah, secara jamaah sudah cukup istiqomah, cukup istiqomah menjalankan amanah secara jamiah. Mau ditambah dengan amalia yang sifatnya personal dan individual, tentu akan jauh lebih baik dalam konteks menerapkan hukum, menghadapi atau iman dan hanya karena kalau kita di Sabiliyah dulu ya Iqbalul itu menyampaikan begini, kalau mau usul ya ibadahmu ini usul atau sampai pada Allah, ada 4 hal yang harus kamu lakukan.
Pertama itu adalah menjawab ada ini biasanya sederhana, tapi nanti ujiannya itu pada saat yang bersamaan ada adzan 3 masjid bersamaan. Coba yang jawab yang mana? Itu nanti ujiannya di situ kalau jawabannya. Yang kedua itu adalah sholat sunnah rawatib, ya dan kopiah. Yang ketiga itu adalah jawabul wudu. Yang keempat menurut beliau ini sanifo, yaitu menata sandal. Sandal itu ya kalau kita ke rumah, kita ke masjid, kita ke majelis, sandalnya menghadap keluar. Jadi sebelum bisa menata orang lain, itu kalau beliau dari almarhum Yai Jalil, sebelum bisa kamu mengurusi orang lain, menata orang lain, mengatur orang lain, katalah minimal sandalmu sendiri. Ya itu menurut saya sanifo, artinya apa? Kita hidup disiplin lah, ya waktunya adzan ya sholat, ya waktunya bekerja ya bekerja, ya waktunya tidur ya tidur, ya waktunya ngaji ya. Itu sebetulnya bahasa biasa. Jadi kalau monggo bareng-bareng, kalau memang ada kesempatan, ada keinginan, biar kita ini lebih bersinar hatinya, lebih tetap imannya. Masih menjalankan, ayo saya mengajak menghibur kita bisa nambah ibadah yang buatnya individual seperti jamu lain, sholat malam dan lain-lain. Itu mungkin jadi itu padahal kemarin saya sudah bicara sama Fikri dan nanya-nanya ke saya, puasa di baru itu puasanya gimana udah saya jelasin, tapi ya sudahlah, sudah terlanjur kan di rumah ternyata sama ayam juga ternyata gitu ya. Ya sudah, daripada dimulai, kalau mau dimulai dari nol lagi ya, mau dimulai dari nol lagi kan mulainya dari Selasa ya, jadi mulai Selasa depan, tapi kalau enggak ya udah lanjut dari gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk yang ikut PKPNU, PKPNU nanti silakan koordinasi sama kabinetnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.